Selamat siang guys, sekarang berada di Monumen Niti Mandala Renon atau biasa juga disebut dengan Monumen Bajra Sandi. Selamat siang guys, sekarang berada di Monumen Niti Mandala Renon atau biasa juga disebut dengan Monumen Bajra Sandi. Ialah monumen yang berada tepat di tengah-tengah kota Denpasar, lokasinya di Renon, dekat sama Sanur ya jadinya. Sekarang karena kondisi COVID, jadi ini ditutup, ini tidak boleh untuk umum sementara seperti itu. Nah, ini kondisinya sekarang. Jadi karena kondisi COVID, jadi tidak untuk umum sementara seperti itu. Tetapi kita sudah dapat izin ya, jadi kita hanya cuman di depan gerbang aja, tapi tidak boleh masuk gitu. Hanya di depan gerbang aja. Monumen Niti Mandala Renon, nah, itu karya dari arsitek Bali Insinyur Ida Bagus Gede Yatnya pada tahun 1981. Pada waktu itu pemerintah Bali mengadakan kompetisi untuk mencari rancangan gedung terbaik ya pada waktu itu tahun 1981. Kemudian pada tahun 1987 jadi rancangan Insinyur Ida Bagus Gede Yatnya menunggu 6 tahun untuk direalisasikan pengerjaannya. Pada tahun 1987 atas prakarsa mantan Gubernur Bali Ida Bagus Mantra, yang sekarang jadi nama jalan sekarang ya, itu kemudian rancangannya direalisasikan untuk pembangunan Monumen Bajra Sandi Niti Mandala Renon. Setelah itu pada 1987 mulailah pengerjaan Monumen Bajra Sandi ini, dan tepat pada 14 Juni 2003 Monumen Bajra Sandi diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Jadi pengerjaan selama 16 tahun ini ya teman-teman ya, ini kita di depan pintu utama ya. Jadi pengerjaan Monumen Bajra Sandi itu memakan waktu selama 16 tahun, dan kemudian sebelumnya rancangan sampai dengan direalisasikan, jadi dari gambar arsitektur ya sampai direalisasikan itu memakan waktu 6 tahun karena berbagai sesuatu ya, jadi harus benar-benar dimatangkan. Nah sekarang hasilnya seperti ini, bisa kita lihat bersama hasilnya. Ini monumennya ya. Kita hanya di depan aja ya, karena kita tidak diperbolehkan masuk ya. Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Itu tadi lah rancangan dari Insinyur Gede Bagus Yatnya. Nah, ini di sini aja. Nah, ini monumennya seperti ini. Semoga COVID segera reda, dan setelah itu kita bisa masuk ke museumnya. Nah, seperti ini rancangannya. Luasnya, lokasinya ini sekitar 13.000 hektar ini lokasi untuk lokasi pembuatan monumennya gitu. Dan masing-masing tiang juga ada sendiri-sendiri simbolnya itu. Monumen tertinggi itu 45 meter ini teman-teman ya guys ya. Nah ini 45 meter tingginya. Jadi dari lantai, nah dari lantai sampai ke atas itu 45 meter.
Kemudian dibangun di atas tanah seluas 13,8 hektar persegi. Luasnya gedung itu 4.900 meter persegi ya. Ini Monumen Bajra Sandi Niti Mandala Renon. Kalau teman-teman ke Bali jangan lupa ke sini. Itu area jalan. Kita di depan pintu gerbang aja ya, karena kita tidak diizinkan masuk. Seperti ini ya. Nanti sewaktu-waktu kita bisa masuk kalau COVID sudah mulai reda, semoga aja secepatnya ya. Jumlah anak tangga ini ya ada 8 ya. Nah ini ada 8 ini kita hitung ya. Ini memang sudah didesain ya, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi 8 ya total ya. Sudah didesain. Kemudian anak tangga ini jumlahnya 17 ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 totalnya itu kemarin itu. Nah ini ya. Nah ini kondisi saat ini ya di Monumen Niti Mandala Renon. Ini pintu utama, pintu gerbang utama seperti ini. Luas tanahnya 13,9 hektar. Luas bangunannya 4.900 meter persegi. Besok kapan-kapan kita kesini ya teman-teman ya. Ini juga tutup ini. Nanti kita keliling ya. Ini kan kita di pintu utama. Nanti kita keliling ke 4 pintu ya. Jadi posisi monumen ini terletak di depan kantor gubernur. Nanti kita juga lihat kantor gubernurnya. Ini kalau nggak COVID seperti dulu rame ini. Kalau sore banyak orang jalan-jalan, kalau pagi tiap hari rame buat wisata gitu. Nah, ini ditutup. Dan ini juga ada patung ini. Kita cek juga ini patungnya ini. Patung simbol perlawanan masyarakat Bali terhadap penjajah ini. Jadi Padarakan Rumangsa Gardapati. Ini rakyat yang menjaga dan mengawal sampai mati, patung mahakarya masyarakat Bali ya. Jadi patung ini memang dikhususkan untuk masyarakat Bali melawan terhadap para penjajah. Nah ini kita juga nih di sini nih filosofinya. Laki-laki Parubaya menggambarkan sosok masyarakat Bali. Tangan lurus menunjukkan aksi para premanisme dan pengedaran narkoba yang nyata ada di depan mata dan merupakan tujuan perlawanan. Jadi melawan narkoba, para penjahat, premanisme ya. Pandangan jauh ke depan, pandangan masa depan terhadap situasi Pulau Bali yang jauh lebih baik dari saat ini, yaitu bebas dari aksi premanisme dan narkoba. Berdiri tegak dengan dada membusung, menunjukkan jati diri masyarakat Bali yang menjunjung tinggi adat istiadat leluhur. Tameng Pancasila, simbol dari Pancasila sebagai perisai diri masyarakat Bali dalam bermasyarakat. Menginjak raksasa buta kala, bukti dari perlawanan masyarakat Bali dengan dapat mengalahkan dan menundukkan raksasa buta kala yang menjadi simbol sebagai wujud segala perbuatan jahat dalam adat istiadat Bali. Jadi buta kala itu sesuatu yang tidak bagus gitu. Nah, ini dari Polda Bali ya. Ini artinya, nah itu tadi. Jadi menginjak buta kala, ini buta kala seperti itu. Jadi buta kala itu sesuatu yang tidak baik diinjak oleh kaki. Jadi artinya itu apa? Menindak, jadi memberikan perlawanan terhadap sesuatu yang tidak baik ya. Jadi masing-masing itu ada artinya. Indah sekali ya guys ya. Sayang sekali ini COVID, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam ini monumen.
dahulunya ramai sekali, dahulunya nih ramai sekali. Tangga utama jumlahnya 17, yang bawah itu 9, yang atas 8 itu tadi itu ya. Aku ngitung tadi seperti itu tadi. Semoga benar. Di depan monumen ya, depan pintu monumen ada arca dua arca. Yang besar 2, yang kecil 2, jadi 4 totalnya. Yang kecil. Sekarang kita berkeliling ya. Tadi kan kita sudah di depan pintu utama Renon. Nah, pintu utama monumen Niti Mandala. Sekarang kita keliling nih. Luas tanahnya 13.900, luas bangunannya 4.000 hektar ya. 4.000 sekian hektar tadi itu. Nah ini ditutup ini ya, maaf tutup sementara larangan karena ada COVID ya. Nah ini ada 4 pintu utama, pintu sebelah timur, selatan, kemudian pintu utara. Ya. Nah, itu dulu sering dibuat event-event, ada event konser KDE dulu, kemudian ada event Lok Selebor Rock dulu juga ada dulu, sering dibuat event. Kemudian untuk tanggal 17 Agustus sebelum COVID itu ada upacara, kemudian ada juga parade terjun payung juga ada di sini. Sebelum COVID itu banyak sekali nih anak-anak pada sepak bola, masyarakat dari mana saja banyak yang berolahraga, jogging, sepak bola, macam-macam, atau cuma refreshing aja gitu. Ini kita menyisiri Niti Mandala Renon. Jadi ada 4 pintu utama. Nah, itu juga ada lagi nih. Nah, ya kan kelihatan bagus ya. Nah, pengerjaan selama 16 tahun hasilnya luar biasa. Tinggi menaranya 45 meter tinggi menara. Peresmian pada tahun 2003 oleh Ibu Megawati. Waktu itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Lapangan Puputan Margarana ini. Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon. Kemudian di sebelah kanan jalan ini, nah, itu ada kantor gubernur. Nah, ini ada patung-patung ular, patung-patung ini dia seni. Nah, sebelah kanan jalan ini ada kantor gubernur Bali ya. Jadi posisi Niti Mandala Renon ini di tengah-tengah pemerintahan. Nah ini. Nah itu kantor gubernur Bali. Coba itu, nah itu kantor gubernur Bali ya. Itu ada. Oke lanjut. Terus lagi. Nah bagus sekali ya. Semoga saja COVID segera reda, kita bisa segera masuk ke museum, kita bisa beraktivitas seperti semula, tidak seperti sekarang ini semua dibatasin, semua serba susah jadinya.
Dahulunya ramai sekali nih. Jam-jam segini banyak orang pada nongkrong, pada sepak bola, olahraga. Sekarang udah nggak boleh karena ditutup sementara waktu sampai batas yang tidak ditentukan, entah kapan itu. Terima kasih guys ya. Ini tadi dari Niti Mandala Renon dan Pasar Bali. Kalau sewaktu-waktu teman-teman datang ke Bali, jangan lupa mampir ke sini ya. Wisata juga ini. Terima kasih. Yes.